Si Prof telah bersedia untuk menjadi pembicara di materi kali ini yang akan mengulas tentang tahapan proses publikasi dari submit hingga nanti acceptance. Bagaimana sih proses-prosesnya, tahapannya seperti apa kendalanya? Prof Masteria ini merupakan dosen Fakultas Farmasi UI dan juga merupakan peneliti ahli utama BRIN dan beliau sudah banyak sekali menghasilkan jurnal-jurnal internasional dan H-index-nya Masya Allah ya sudah 20 ya. Jadi sudah sangat-sangat berpengalaman dalam publikasi di jurnal internasional. Jadi silahkan nanti untuk Mbak Mas, Bapak Ibu semua boleh bertanya-tanya bagaimana pengalamannya, bagaimana tips-tipsnya barangkali ya untuk publikasi di jurnal. Baik, tanpa mengulur waktu kami berikan untuk penyampaian materinya kepada Prof. Masternya, kami persilakan Prof. Terima kasih banyak Bu Cahyani. Kayaknya ini nggak di tengah kayaknya. Di tengah ya? Oh, berubah. Oke oke. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tinggal ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya. Terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini ya, sore hari eh, menjelang berbuka puasa. Jadi mungkin mudah-mudahan pada semangat nih semuanya nih. Karena di jam-jam rawan nih, jam 3 ini sampai jam 6 nih jam-jam rawan, jam-jam laparnya gitu kan. Nah, hari ini saya coba bahas mengenai jadi tentang bagaimana kiat menulis artikel ilmiah di jurnal internasional. Jadi saya sedikit nanti dalam presentasi akan berikan pengalaman kami ya, saya dan tim bagaimana untuk selama ini kita melakukan publikasi, kemudian bagaimana kita memilih jurnal yang tepat untuk kita melakukan publikasi ya, termasuk misalnya dari bagaimana kita melihat data yang kita punya, kemudian bagaimana kita memilih jurnal yang tepat bagi data yang kita ada gitu, sehingga bisa untuk terbit ya baik itu di jurnal yang Q1, Q2 ya. Setahu saya saat ini kan UI mengarah kepada Q2 ke atas ya Q2 dan Q1. Jadi eh, ini sedikit latar belakang saya. Jadi saat ini saya menjadi Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat, kemudian juga menjadi salah satu dosen tetap di Universitas Indonesia Fakultas Farmasi. Bidang saya itu sebenarnya lebih kepada Marine Bioteknologi atau Bioteknologi Kelautan. Kemudian S1, S2, S1 saya itu kimia ya, bahan alam. Kemudian S2, S3 saya lebih bidang ke kimia organik bahan alam, tapi fokusnya laut. Kemudian saya postdoc dan pengalaman postdoc di Jerman dan di Amerika. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau ada pertanyaan, kemudian ada yang bisa saya bantu, bisa email saya di email ini, email pribadi saya, Gmail, masteria@gmail.com. Ya, kita ke materi Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sangat penting ya bagi teman-teman yang ada di dunia akademisi tentunya, kemudian bagi Bapak Ibu dosen, kemudian bagi adik-adik mahasiswa ya, baik itu S2, S3 ya. Eh, Publikasi itu adalah bahagian yang paling penting bagi kita dalam dunia akademik ya. Nah, ya kenapa kita publikasi ya? Jadi kalau Bapak Ibu lihat misalnya kita melakukan publikasi pasti bagi yang bekerja di dunia akademik ya atau yang bekerja di dunia riset, publikasi itu yang paling penting bagi dia untuk menaikkan karirnya, promosinya ya. Kemudian recognition, artinya ini paling penting bahwa kita recognition itu artinya kita diketahui orang mengenal kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki itu berdasarkan publikasi yang kita publish. Jadi orang melihat portofolio kita dalam dunia riset itu berdasarkan publikasi, tidak berdasarkan dalam media massa seperti yang ada orang saat ini menggunakan IG atau TikTok dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang akademisi itu fokusnya adalah untuk orang mengenal kita itu adalah dalam bentuk publikasi. Nah, kemudian networking ya. Networking paling penting bahwa ketika Bapak Ibu ingin bekerja sama dengan misalnya peneliti asing, pasti peneliti asing itu melihat portofolio kita, pasti melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, itulah yang paling penting kenapa kita yang bekerja dalam dunia akademik ya, baik itu jadi peneliti, dosen atau teman-teman mahasiswa ya S2 dan S3, publikasi itu adalah hal yang penting bagi kita untuk mendapatkan
ya masa depan yang lebih cerah ya, kemudian networking, kemudian orang mengenal kita. Nah, inputnya apa nantinya adalah kita meningkatkan ya saat ini kan author citations yang paling penting kan bagaimana indeks citasinya baik itu Scopus, citasi itu baik misalnya Google Scholar ya. Nah, itu berdasarkan orang melihat recognitions kita, kemudian H index kita ya, kemudian author prestige-nya, kemudian juga itu bagi pribadi, tetapi bagi nanti tempat kita bekerja, bagi universitas ya meningkatkan universitas ranking dari universitas ya. Misalnya UI, barusan saya lihat di Instagramnya UI ya kalau tidak salah Pak, itu UI nomor 3 di bidang life science dan medicine kalau tidak salah di Asia Tenggara apa di Indonesia gitu. Nah ini menjadikan faktor-faktor mengenai publikasi itulah yang paling penting. Nah kemudian ya makanya di sini kan struggling scientist please cite my papers gitu kan. Bapak Ibu kan selalu lihat oh berapa indeksnya. Orang kan lihat indeksnya kan. Sekarang ini masih banyak kalau pengalaman misalnya ada salah satu peneliti dari Arab misalnya dia self citation aja high indeksnya tinggi gitu. Ya karena mereka melihat untuk promotionsnya mereka itu berdasarkan citasi dan high indeksnya sehingga ya terkadang citasi itu menjadi bisnis juga saat ini kalau saya lihat gitu. Nah, ini yang paling penting bagaimana kita untuk melakukan publikasi. Nah, ya kalau ketika dari publikasi sampai ya sampai kita mendapatkan publikasi prosesnya memang beberapa tahap ya banyak sekali. Yang pertama adalah Bapak Ibu teman-teman melihat bagaimana pasti komplit risetnya ya. Bagaimana komplit risetnya itu tidak hanya asal-asalkan menyelesaikan penelitian, tetapi bagaimana risetnya itu dilakukan secara saintifik yang jelas, datanya itu sahih ya. Kemudian ya kalau misalnya menggunakan statistiknya seperti apa, kemudian atau standar deviasinya seperti apa, ya artinya komplit researchnya ini adalah justifikasi saintifiknya itu jelas. Nah kemudian bagaimana mempersiapkan manuskripnya. Ya, nah mempersiapkan manuskrip itu kan harus sesuai juga bagaimana template-nya, ya, kemudian jurnal yang dituju sebelum kita melakukannya. Kemudian baru kita melakukan prosesnya adalah submit manuskripnya setelah kita tahu jurnal yang kita tuju. Nah, jurnal yang kita tuju itu juga berdasarkan kualitas dari hasil riset yang kita lakukan. Ya, kalau kualitas risetnya hanya sampai misalnya contohnya bahan alam misalnya. Ya, kalau risetnya hanya sampai isolasi ya paling bisanya hanya di Q2 misalnya kan tanpa ada data mengenai aktivitas biologisnya misalnya. Tapi kalau ada misalnya aktivitas biologisnya, senyawanya itu aktif, punya aktivitas biologis yang bagus, ya bisa Q1 gitu. Nah, tetapi misalnya aktivitas biologisnya ada, kemudian secara in vitro terbukti, kemudian ditambah lagi secara in vivo, ya mungkin bisa saja nanti publishnya di Nature misalnya seperti. Nah, itu tahap-tahap bagaimana teman-teman nanti melihat dari data itu jurnal-jurnal mana quality yang harus bisa kita submit. Kemudian review proses. Nah, review prosesnya juga sangat panjang ya. Nah, review proses ini juga terkadang tergantung apakah publikasi kita itu di jurnal artikel processing charge ya, yang pasti kalau dengan artikel processing charge pasti akan lebih cepat ya. Kemudian atau ya standar classical jurnal yang butuh berbulan-bulan sampai kita diterima gitu. Nah, kemudian decision ya accept or reject. Nah, ini paling penting decisionnya misalnya ada minor revision, major revisions atau rejects gitu seperti itu. Nah, sampai dengan publish. Jadi ya prosesnya ya seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan ada di semuanya akan mengalami kerikil-kerikil tajam ketika mempublikasikan penelitiannya. Nah, problemnya adalah saat ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini 19th century first ya kita melihat bagaimana kita melihat alam ya. Tapi kalau saat ini orang mengejar bagaimana publikasi di Nature gitu. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Nah, kemudian eh, ketika tadi yang disampaikan bahwa dalam melakukan publikasi itu kita harus mencari jurnal yang cocok dengan penelitian kita. Ya, yang pertama adalah kalau Bapak Ibu lihat misalnya ya jurnal-jurnal misal kayak Elsevier, Springer, Wiley ya, kemudian ACS, mereka mempunyai jurnal-jurnal finder yang ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu bisa teman-teman lihat kalau teman-teman punya judul abstrak pakai jurnal finder yang ada di sana, jadi bisa dilihat nanti berapa persen persentase penelitian atau peluang untuk diterimanya eh, riset atau manuskrip dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian tipe artikel ya. Nah,
Jurnal-jurnal ini kan juga mempunyai tipe artikel ya. Hanya ada dia hanya menerima artikel saja ya. Kemudian ada juga yang dia menerima misalnya review. Ada juga menerima short communications gitu. Ada beberapa tipe. Misalnya tidak semua jurnal yang menerima review paper. Misalnya kalau teman-teman melakukan riset misalnya systematic review gitu. Ya tidak semua jurnal yang bisa mensubmit untuk systematic review. Misalnya kalau jurnal-jurnal berimpact tinggi misalnya kayak ACS misalnya ya kan. Kemudian kayak apa RSC misalnya Royal Society Chemistry misalnya. Ya, mereka tidak akan ujuk-ujuk menerima kita mensubmit review paper. Mereka akan lihat dulu portofolio kita, ya kan? Atau kita mengirimkan proposal dulu ke mereka bahwa kita ingin mensubmit proposal review, paper review. Nanti mereka baca dulu, screening dulu sama si editornya. Kemudian editornya lihat, oh ini menarik, kamu bisa nulisnya untuk menjadi sebuah review gitu. Nah, pengalaman kami juga seperti itu. Kami pernah 2 tahun lalu, setahun lalu saya publish mencoba di jurnal RSC ya, jadi Natural Products RSC. Nah, kita papernya kita kirim dulu proposal ke editornya ya, editornya bilang oke oke. Ya, tapi ujung-ujungnya juga karena lihat quality kita, portofolio kita, oh ini dari Indonesia nih, nggak mungkin datanya seperti ini. Terkadang seperti itu ada juga dari beberapa editor. Jadi, nah itu yang harus kita lihat. Jadi makanya jurnal itu adalah yang penting adalah portofolio kita kalau ketika dalam menulis jurnal review. Kemudian ada case study ya, kemudian ada short communications. Nah, short communication bagaimana misalnya kalau Bapak Ibu merasa penelitian Bapak Ibu ini sangat penting gitu kan. Ya, langsung saja dipublish dengan short communication atau misalnya bahwa teman-teman penelitian dalam kimia bahan alam misalnya, isolasi satu senyawa misalnya ada ya kompetitor melakukan penelitian di spesies yang sama seperti itu. Nah, kalau teman-teman misal takut si kompetitornya akan mempublish nanti menemukan senyawa yang sama, ya langsung saja dilakukan short communication seperti itu. Nah, itu beberapa teori, beberapa cara orang untuk melakukan publikasi melihat finding mereka yang mereka temukan ya secepat mungkin mereka publish supaya tidak diklaim oleh pihak lain seperti itu. Kemudian ya expert recommendations ya. Untuk memilih jurnal pasti teman-teman juga harus melihat dulu second opinion. Jadi kalau saya biasanya adalah second opinion, expert recommendations ya. Dulu di awal-awal saya meniti karir saya menjadi seorang peneliti, ya saya selalu mengirimkan draft manuskrip saya itu ke profesor saya waktu saya S3 ya. Oh, saya punya paper ini, draft ini, ya dia tidak ingin juga namanya dimasukkan seperti itu. Tapi saya minta ke mereka, oh ini saya punya data seperti ini saya nulis ini. Nah, menurut kamu jurnal mana yang cocok? Ya, kemudian apa yang kurang dari data saya gitu. Apa yang perlu saya tambahkan? Nah, ini penting ketika teman-teman mulai karirnya sebagai independen peneliti ya atau sebagai ya dosen yang baru atau peneliti yang baru ya, itu perlu teman-teman melihat atau mendapat second opinion dari orang yang lebih expert dari teman-teman semuanya. Kemudian ya pasti kalau saya ini analisis matriks ya, Simago, JCR Impact ya, lihat apa sih Q1, Q2, Q3 itu paling yang saya ini paling mudah orang lihat. Kemudian bagi yang publishnya ingin cepat misalnya kan, harus lihat ya, bagi misalnya oh ini saya harus tamat ini. Jadi saya harus tamat di bulan Oktober gitu kan. Misalnya gitu. Berarti sebulan bulan Oktober itu saya harus publikasi gitu kan. Nah, harus lihat tipe-tipe jurnal yang kita submit. Ada yang dia publish setiap bulan, ya. Ada yang misal dia publish misal dalam satu kali dalam 2 bulan atau satu kali dalam 3 bulan gitu kan. Ada juga seperti nah ini dilihat bagaimana untuk memilihnya. Nah, kemudian ya publishnya artikelnya dalam literatur misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini yang paling banyak adalah masalah yang paling klasik bagi kita ya orang Indonesia ya terutama yang native speakers ya yang bukan native speakersnya native language-nya itu English ya itu adalah bagaimana kita ya dalam bahasa Inggris ya kemudian yang paling banyak lagi yang pengalaman kita karena kita bahasa Inggris kita itu problems ya kita pasti banyak similarity index-nya ya. Ini paling banyak didapatkan. Jadi misalnya adalah
ini ya contohnya similarity indexnya ini ya. Ini adalah problem bagi orang-orang Indonesia biasanya. Nah, kemudian problemnya adalah yang lain adalah ya kalau paling banyak kita salah itu adalah misalnya dalam pemilihan jurnal. Kenapa kita nggak publish-publish nih? Ya jurnal yang kita saya pakai itu adalah salah. Kemudian ada lagi dual publication, plagiarism, self plagiarism. Nah, itu paling banyak sekali terjadi saat ini, apalagi dalam penggunaan ChatGPT ya itu atau penggunaan artificial intelligence. Jadi saat ini kan banyak sekali publikasi orang bikin 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 proposal sebenarnya. Saya baru tahu kemarin baru sebelum saya berangkat ini saya ketemu mahasiswa saya ya dia bikin proposal saya lihat kamu pakai ChatGPT. Iya. Terus buat apa nulis apa nulis proposal. Ternyata dia bikin proposal pakai ChatGPT. Jadi dia bikin kerangka-kerangkanya dulu ya kan terus dia tanya sama ChatGPT. Ya, bikin kerangka tanya ChatGPT nanti ChatGPT keluar gitu kan terus nanti nanti dia tinggal bikin dalam paragraf-paragraf saja gitu nah itu penggunaan teknologi saat ini tetapi juga apa itu bisa menjadi apa plagiarism juga jadi hati-hati dalam penggunaannya kemudian ya bad preparation of manuscript dan bad grammar nah preparation of manuscript itu adalah paling problem itu adalah kesalahan yang pertama itu adalah template-nya tidak sesuai ya itu paling pertama itu template-nya jadi selalu eh, ketika melihat publish itu melihat template-nya kemudian lack of discussions ya insignificant conclusions ya kemudian poor response to review ini juga terjadi kenapa poor response to review ada beberapa kasus ketika saya lihat adalah jurnal dia menulis manuskripnya bagus datanya bagus tetapi ketika dia diminta minor revisions ya atau ya minor revision saja tapi responnya kepada reviewers itu berbelit-belit ya akhirnya si reviewer nggak puas ya di reject seperti itu. Nah ini juga hati-hati. Nah ini yang harus kita lihat ketika dalam menuliskan publikasi ilmiah. Nah, ini saya sebutkan tadi bahwa kalau teman-teman saat ini sebenarnya sangat mudah ada beberapa jurnal itu menggunakan journal finder ya. Kayak misalnya Wiley itu dia punya journal finder, kemudian Elsevier dia punya journal finder, kemudian Taylor and Francis dia punya nama jurnal suggester, kemudian Springer Journal dia punya jurnal suggester. Jadi tinggal klik misalnya judul ya abstrak misalnya kemudian keywords nanti keluar berapa percentage oh jurnal ini cocok nih persentasenya misalnya 20%, 15% dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu kemudian bagi teman-teman untuk melakukan publikasi. Nah, kemudian grammar. Nah, ini paling 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 klasik di Indonesia. Makanya banyak jurnal-jurnal dari kita itu ditolak ya. Pertama adalah programmer ya spelling ya punctuationsnya itu misinterpretasi dan ambiguities ya. Kemudian kita tuh terkadang kita tuh karena kita bukan bahasa Inggrisnya cukup kurang bagus kita berbelit-belit gitu untuk menulisnya dan tidak ya simple untuk menulisnya. Kemudian ya editor reject ya without fear ya kalau misalnya grammar kita salah ya ya misalnya editor itu paling gampang melihatnya adalah mereka lihat itu ada judulnya dulu, template pasti akan dia lihat. Kalau template-nya itu salah dan tidak benar, dia akan reject atau dia balikin. Yang kedua dia lihat grammarnya. Biasanya mereka cek grammarnya dulu, mereka cek. Nah kalau isinya grammarnya itu banyak salah, biarpun isi sebenarnya datanya itu bagus ya dan layak untuk publikasi ya si editor langsung nge-rejectnya. Itu terjadi. Nah caranya adalah ya pasti ya hiring translator misalnya atau orang yang punya pengalaman ya kayak di Jepang biasanya itu kan setiap profesornya yang publish universitasnya nyediain itu orang yang bisa ngecek grammarnya atau ngecek bahasa Inggris yang ditulisnya gitu kan kemudian ya eh, itu yang paling penting kemudian eh, teman-teman lihat juga ada beberapa juga harus lihat American English atau British English seperti itu. Nah, saat ini kan juga banyak juga yang menggunakan misalnya apa proofreading yang komersial kayak Enago ya. Kemudian apa lagi ya? Setiap jurnal pun juga mereka punya kayak misalnya Springers itu mereka punya bagian yang membantu untuk mengecek grammar atau melakukan proofreading seperti itu. Nah, itu. Nah,
Ya, kita masuk ke tahap ya. Apa sih yang paling sulit dalam melakukan penulisan ilmiah? Itu adalah yang paling sulit itu adalah ya memulainya, ya. Jadi itu paling sulit. Jadi bagaimana ketika kita punya data, ya data itu bagus, tapi kita sulit untuk memulai bagaimana itu caranya menulis. Itu paling 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 sangat sangat ya apalagi bagi peneliti yang awal-awal atau bagi teman-teman yang mahasiswa itu yang paling sulit ketika dilakukan penulisan. Nah, apakah teman-teman bisa untuk melakukan publikasi? Pasti, ya. Semuanya pasti melakukan publikasi. Pasti bisa kita melakukan publikasi asalkan penelitian yang kita lakukan itu jelas, ya datanya bagus dan punya novelty. Oke. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang paling penting adalah ketika mempublish itu, ya, melakukan publikasi itu, ya, data sudah ada, ingin menulis, ya, dan sudah tahu jurnal yang akan dituju, yang paling penting itu sebelum menulis itu cek template dari jurnalnya, ya. Cek dari template dari jurnalnya. Nah, misalnya teman bisa lihat misalnya ada misalnya contohnya MDPI ya, mereka punya instruction of authors ya. Kemudian submission guidelines-nya ya. Kemudian apa guide authors-nya misalnya kalau di Elsevier. Itu paling penting. Karena di situ ketika menulis abstrak dia saja salah, ya dia akan membalikan ke kita atau dia bisa juga nge-reject gitu, ya. Kemudian jumlah abstraknya saja terlalu panjang, mereka juga akan balikin. Jadi abstraknya biasanya itu 200 sampai 250 biasanya maksimal gitu kan. Nah, kalau kita lewat dari 200 250 misalnya atau sampai satu halaman panjang, ya mereka akan nge-reject dan balikin lagi seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika sebelum memulai untuk penelitian itu, malah mulai untuk nulis jurnal itu, yang paling penting cek guideline-nya, submission guideline-nya, ya, ya untuk instruction authors-nya. Jadi ngelihat teman abstraknya apa, keywords-nya apa, tables-nya apa, reference-nya apa. Itu yang paling penting. Karena ada juga misalnya tidak semua tables harus dimasukkan ke dalam jurnalnya misalnya. Ada misalnya teman-teman diminta untuk mempersiapkan ya udah bikin aja supplementary filesnya gitu kan. Nah, itu. Jadi itu yang paling penting supaya apa? Ada juga misalnya di guideline authors ya paling maksimal 10 halaman gitu. Nextnya data-data yang lainnya dimasukkan ke dalam supplementary files. Itu ada juga gitu. Jadi itu yang paling penting ceknya. Kemudian ada juga jurnal yang minta hanya 20.000 kata gitu. Jadi maksimal 20.000 kata di dalam jurnalnya. Nah, ini teman-teman harus ngeceknya supaya sebelum menulisnya kita tidak menulis ulang lagi atau tidak salah gitu sebelum kita mensubmitnya. Itu yang paling penting. Oke. Nah, ini misalnya kayak misalnya adalah ini dari submission guidelines-nya misalnya ini yang dipunyai oleh Springers ya. Jadi mereka lihat misalnya sebelum melihat dalam submission guidelines itu pasti akan ada nanti dilihat type tipe artikelnya, original papers kah, short communications kah, case report kah, review kah. Nah, setiap ini mempunyai template-template yang berbeda juga. Review misalnya dia punya template-nya lagi. Oke. Original papers mungkin dia punya template. Misalnya ada misalnya material apa metodologinya, kemudian conclusions misalnya ada discussion and conclusions disatukan atau research and discussion disatukan gitu kan. Ada jurnal pun juga di sini dipisah, research saja, discussion saja seperti itu. Nah, itu pentingnya ketika melihat apa template atau guideline-nya. Jadi misalnya struktur di dalam author guideline itu nanti kita akan melihat tipe misalnya artikel strukturnya, title dan afiliasinya, abstrak dan keywords-nya, introductions-nya, material methods-nya, results-nya, conclusions-nya, acknowledgement-nya, reference-nya. Ya, acknowledgement paling penting ya. Karena nanti saat ini jurnal-jurnal yang ada sekarang di Honors itu nanti bisa harus dilihat author contributions-nya. Ada lagi sekarang di author contribution. Jadi setiap orang misalnya ada 5 kontribusinya apa. Ya, atau ataukah dia hanya jadi pembimbing ya atau dia hanya mereview papernya saja ya atau dia melakukan yang satu melakukan isolasi senyawa aja misalnya, yang satu melakukan bioscience-nya. Nah, itu biasanya ada di dalam struktur dari manuskrip tersebut. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu untuk melihatnya. Kalau tidak, ya teman-teman sudah capek, ternyata di reject atau ya untung atau dikembalikan untuk direformat ulang lagi gitu. Seperti itu. Oke.
Nah, kemudian ya ini title affiliationsnya. Jadi kalau misalnya melihat jurnal misalnya, jadi misalnya ya pasti adalah singkat ya, nggak usah panjang-panjang. Jadi terkadang orang pun juga males juga kalau baca panjang-panjang, editor pun juga baca. Jadi ya singkat, padat, jelas dan tahu apa yang akan yang disampaikan itu sesuai dengan targetnya ya. Kemudian juga misalnya authors ya, position reflect their contribution to the papers ya. Jadi biasanya misalnya kalau kalau yang di depan misalnya ini yang mengerjakan. Jadi major contributor misalnya mahasiswa atau teknisi atau postdoc yang melakukan penelitiannya ya. Ini menandakan posisinya. Jadi misalnya kalau yang di belakang biasanya ya pembimbingnya atau yang punya duitnya biasanya gitu kan atau leading scientist-nya seperti itu. Nah, itu paling paling penting. Jadi the authors ya itu kontribusi authors itu di dalam ketika menulis baris-baris apa urutan urutan penulis itu kita bisa melihat masing-masing kontribusi dari author. Atau biasanya ada lagi orang nulis misalnya eh, tanda bintang di sini, bukan tanda bintang, tanda silang di sini, tanda silang di sini misalnya gitu kan. Itu juga menentukan bahwa dia misalnya dia punya equal contributions misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah afiliasi. Afiliasinya jelas ya. Ya, afiliasi dari masing-masing orangnya ya, misalnya satu afiliasinya apa, dua afiliasinya apa, ini tiga afiliasinya apa gitu. Itu yang paling penting. Oke. Nah, ya ya ini paling banyak saat ini ya. Ada yang numpang eh, publish misalnya kan publish itu ya kamu masukin deh nama saya buat ini gitu kan itu kan banyak juga terjadinya kan. Nah eh, itu yang terjadi di dalam dunia akademis saat ini atau dia punya kontribusi udah saya beli saya berikan dana APC-nya gitu kan. Nah itu juga terjadi atau misalnya CPI-nya punya anaknya ini udah kamu masukin nama anak saya buat karir anaknya itu juga terjadi juga di beberapa dunia akademisi gitu oke. Nah, oke. Nah, abstrak. Nah, abstrak ini paling penting adalah abstrak itu biasanya adalah 200 sampai 250 kata. Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi 200 sampai 250 kata. Nah, di dalam abstrak itu ya dilihat apa yang disampaikan apa yang sudah kita lakukan jelas, kemudian bagaimana kita menemukannya ya, ya, kemudian ya hasilnya seperti apa. Oke, itu yang harus disampaikan di dalam abstrak. Nggak perlu panjang-panjang. Jadi misalnya kita ngerjain apa, kita metode kita apa singkat, kemudian hasilnya apa, seperti itu, ya. Nah, ini yang paling 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 penting ketika menulis sebuah abstrak. Karena yang paling pertama dilihat oleh seorang editor, sebenarnya kalau dalam publikasi ilmiah itu kan tidak langsung ke review. Ada lagi misalnya editor, ya. Kemudian ada lagi expert editor, ya. Nanti kalau expert editor nanti mereka baru kalau expert editornya bilang layak baru mereka cari reviewers gitu. Contohnya kemarin kita publish di salah satu jurnal BMC jurnal ya yang punya Springers itu kita prosesnya dua kali. Jadi kita submit, editor baca, kemudian expert editor baca, nanti expert editor nambah oh kamu nambahin ini. Kita balikin lagi, dibaca lagi sama expert editornya, belum puas dia suruh nambahin lagi, kita tambahin lagi, baru setelah dia puas, baru dia ngirim ke reviewer seperti itu. Nah, itu sulitnya dalam apa proses review dari jurnal gitu. Jadi tidak semudah itu melakukan. Jadi ada editorial checkingnya biasanya dulu sebelum masuk ke dalam tahap reviewer. Biasanya kalau dia si editor kan dia juga tidak ingin membuang waktu dari reviewer kan. Jadi mereka kirim oh ini jurnalnya udah salah, kemudian langsung kirim reviewer kan membuang waktu dari si reviewer. Apalagi kalau reviewernya itu adalah profesor yang cukup sibuk ya punya pakar ya mereka nggak mau gitu untuk mengganggunya jadi mereka checking dulu biasanya oke. Nah ini misalnya introductionsnya ya pasti broad fokus kemudian certain aspect of interestnya apa kemudian gap analisisnya apa ya jadi ya, harus bangun kasus kemudian backgroundnya singkat hipotesisnya kemudian apa fundingnya ya itu yang di dalam sebuah introductionsnya. Oke, nah kemudian ada methods dan material ya, detail ya. Nah ini paling penting. Jadi apalagi dalam bentuk metodologi. Karena metodologi itu ya ketika orang melakukan hal yang sama dengan yang kita publish itu harus hasilnya harus sama ya. Jadi
harus, makanya ketika melakukan itu kan harus ada replikasi kan ya. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau ketika orang membaca jurnal kita, interest dengan yang kita lakukan, kemudian tetapi hasilnya berbeda, artinya adalah kita ada kesalahan, ada ada indikasi fraud yang dihasilkan, atau ada indikasi kita memasukkan data juga seperti itu, atau memasukkan hasil gitu. Nah itu. Kemudian referensinya. Nah, eh, referensi itu misalnya ketika melakukan sebuah metodologi, saya lebih menyarankan teman-teman melihat referensi yang 10 tahun ke belakang. Jangan mengambil referensi yang 10 tahun ke atas. Artinya apa? Kalau kita mengambil referensi 10 tahun yang ke atas, artinya mungkin saja metodologi yang kita gunakan itu tidak up to date lagi, ya, tidak baru lagi, gitu. Sudah ada metodologi yang baru untuk apa yang kita kerjakan. Jadi biasanya seperti itu. Jadi ini prosesnya di editorial checking biasanya. Jadi ngelihat, oh referensi kamu hanya 10 tahun, 10 tahun ke atas. Dilihat metodologi kita. Oh ini kok metodologinya lama. Sedangkan ada orang publish dengan metodologi ini gitu. Nah itu menjadi salah satu indikasi juga bahwa eh, riset yang kita lakukan itu tidak up to date gitu. Oke. Straightforward, simple, clear, dan predictable ya. Kemudian kalau menggunakan animals ya, kemudian atau uji klinik ya harus ada ethical clearance-nya. Jadi ketika mau submit manuskrip itu kita harus mensubmit juga ethical clearance-nya. Jadi yang berhubungan dengan clinical studies ya atau clinical study kita juga harus mensubmit mengirimkan clinical ethical clearance-nya ya. Seperti itu. Next. Kemudian results and discussion-nya ya. Ya kita pasti ya apa yang paling penting ya. Kemudian yang kedua adalah perbandingan kita dengan penelitian yang sudah ada ya. Kemudian tables and figures-nya straightforward ya. Kemudian eh, ya tidak perlu terlalu banyak gambar ya. Gambarnya yang gambar yang cukup aja, tetapi gambar itu sudah mengindikasikan hasil yang kita dapatkan ya. Kemudian ya harus provide clarity eksperimental. Misalnya biasanya ada juga yang minta, misalnya ini kalau minta perbedaan-perbedaan dari hasil yang kita dapatkan misalnya. Kemudian juga ada kalau menggunakan statistik, independence variable, dependent variable, atau waktunya seperti itu paling penting juga. Next. Nah ini conclusions dan difference-nya ya. Conclusion tidak boleh tidak usah panjang-panjang, cukup satu paragraf atau dua paragraf saja gitu ya. Nah, kemudian ya kita juga misalnya apa yang harus kita lakukan. Kalau ini hanya bagian dari riset project kita, ya harus kita sampaikan bahwa ini bagian dari sini seperti itu. Kemudian referensinya ya harus jelas sesuai dengan templates dari papernya, harus relevan yang terbaru ya. Kemudian tidak boleh misquote ya. Kemudian use apa correct style jurnalnya yang sama sesuai dengan publikasi sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Jadi bisa teman-teman misalnya kalau ada punya pengalaman menggunakan Mendeley atau EndNote, ini paling mudah untuk menggunakan publikasi untuk penulisan jurnal reference-nya. Oke, ini acknowledgement-nya ya. Ya acknowledgement siapa yang fundingnya itu paling penting ya. Yang mereka funding dari mana? Misalnya dari DIPA, dari PUTI, dari BIMA, dari apa. Kemudian author contributions misalnya ini contohnya menggunakan ketika itu kita coba menggunakan Enago. Waktu itu ini waktu LIPI kerjasama dengan Enago, kita pakai Enago, kita sampaikan terima kasih untuk Enagonya seperti itu. Oke. Jadi kalau teman-teman pun tidak harus menyampaikan eh, siapa yang providing. Terkadang juga providing itu minta disampaikan ketika mereka kasih diskon gitu kan. Itu ada. Karena ini menjadikan juga bagi mereka sebagai apa namanya promosi gitu. Jadi misalnya Enago berapa berapa ratus dolar gitu. Mereka kasih diskon, oh kamu bayar aja sekitar $30, tapi nanti publikasinya kamu taruh di sini ya nama kita yang buat promosi. Ada. Jadi teman-teman bisa juga negosiasi dengan pihak-pihak provider tersebut gitu. Kemudian ini author contributions ya. Ya, contohnya misalnya material preparation, data collection, analisis siapa, kemudian first draft siapa, kemudian eh, yang review dan approve manuskripnya siapa, kemudian ya biasanya fundingnya siapa yang dapetin funding disebutkan seperti ini. Ini detail dalam publikasi gitu, oke?
Nah, ini misalnya juga sebelum publikasi, teman-teman juga harus bikin cover letter. Beberapa harus bikin cover letter, ya. Nah, ke editor. Jadi cover letternya itu ya misalnya ya apa yang teman-teman judulnya, kemudian sedikit apa yang kita yang satu paragraf apa yang sudah kita dapatkan, ya. Kemudian kenapa dia cocok dengan jurnal yang kita tuju, gitu. Sehingga karena itu kan dibaca oleh si editornya, oke? Nah, ini submit manuskrip ya. Ini bisa menggunakan ini misalnya. Ini banyak prosesnya, ada submit new manuskrip ya, nanti ada statusnya submission send back to the authors misalnya. Ini biasanya ketika jurnal yang template-nya tidak sesuai. Ini biasanya template-nya, reference-nya atau abstraknya tidak sesuai atau ini biasa dibalikin lagi gitu. Oke. Nah, ini prosesnya. Ini juga beberapa misal kayak MDPI, kalau submit di MDPI seperti ini. Oke. Oke. Nah, ini paling penting. Nah, ini terakhir. Nah, ketika melakukan publikasi ilmiah atau setelah setelah ini tahap akhir, biasanya setiap jurnal itu dia ada meminta saran dua. Yang pertama adalah suggestion reviewer, ya. Yang kedua, siapa reviewer yang tidak kita sarankan untuk untuk menilai jurnalnya kita. Itu ada. Itu karena biasanya yang kompetitor-kompetitor kita lah dengan bidang yang sama atau dia mengerjakan yang sama, ya. Biasanya ya di dalam dunia jurnal itu juga kalau kita kita salah-salah memilih menyarankan reviewer, ya, dia kadang ya kalau kompetitor kita yang menjadi reviewernya, dia bisa baca atau dia bisa oh kok ini kayak gini salah, cari-cari salah. Itu biasa dalam 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 proses reviewer gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi eh, ada itu biasanya adalah ketika submit ke jurnal-jurnal yang impact factor-nya cukup tinggi biasanya. Jadi biasa dia minta suggested reviewer 3 sampai 5, kemudian nanti kita non suggested reviewers itu ada. Nah, tapi ya kalau teman-teman lihat seperti ini ada beberapa saya lihat ya. Ya, ini suggested reviewer ya, potential reviewers ya, working atau relations dengan kita. Tapi biasanya suggestion reviewers mereka tidak akan memilih kalau kita punya histori dengan si reviewer tersebut. Misalnya saya memilih pembimbingnya saya, dia tidak akan milihnya, oke? Atau saya milih kolega saya yang hampir 70% atau 50% publikasi saya sama dia akan nggak milih gitu, seperti itu. Jadi hati-hati juga dalam memilih reviewer gitu. Nah, ya memang misalnya kalau lihat ya, ini non author suggested reviewers, ini author suggested reviewers misalnya ya kan. Nah, kalau yang non author suggested reviewers ya umumnya kebanyakan ya major revisions dia 43% ya. Yang common minor revisions itu 22. Yang accept ya hanya 4,9% ya. Kemudian kalau author suggested reviewers ya minor revisionsnya hampir lewat dari setengah ya. Major revisionsnya ya mungkin ya seperempat ya. Tapi chance untuk dia diterima ya itu 2 kali lipat ya, seperti itu. Nah, better chance for final acceptance ya. Kemudian the final acceptance-nya baik itu major sama minor revisionnya sampai hasil akhir itu 50% dia akan diterima. Oke. Nah, bagaimana kalau dengan non suggested revisions ya? Hampir 50% itu di reject ya. Jadi hati-hati juga dalam memilih reviewer seperti itu. Jadi nah biasanya non auto suggested biasanya si editornya masuk ke kompetitor kita dan lain sebagainya, itu punya banyak faktor gitu. Oke, ini mungkin terakhir. Ini per review proses ya, ada accept ya, ada minor revisions, major revision, kemudian rejects. Nah, kalau the reviewers comments respond to them in letters ya, biasanya ya bisa ya kita harus menjawab poin by poin dari yang dikonsernskan oleh reviewersnya ya, tetapi dengan bahasa yang sopan, santun, clear dan jelas ya. Kalau kita defense dengan apa yang disampaikan oleh reviewer gitu, dia pasti akan nolaknya kita gitu. Nah, jadi teman-teman ya ini contoh yang kita tulis misalnya. Jadi contohnya misalnya general comment, the review manuscript gather all the published paper from 2007 2019. Ini review paper saya kalau tidak salah. Nah, to give a summary of marine natural product extracted from Interpreta collected in Indonesia.
Ya, specific comment. For this review paper, I think author should consider the additional one more year from that is from 2007 to 2020 because this review paper was submitted in 2021. Nah, nanti kita respons. Ya, ini thank you very much for research. Jadi we edit following reasons. Nah, kalau kita nambahin satu papers, ya beberapa paper di dalam jurnalnya. Outline to 25-26, NP was the chemical potential pharmacological activity are cited with very old reference. Nah, oke, pasti dia ngeliat kan dari viewer pasti ngeliat old reference-nya. Authors might consider below MDVA reference. Jadi liatin nih, kalau si reviewernya lihat, oh ini kamu terlalu menggunakan reference yang sangat tua sekali gitu kan. Nah, dia bisa lihat, oh kamu gantinya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi pemilihan dari referensi itu pasti akan dicek juga oleh si reviewersnya. Oke, ini mungkin terakhir saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Materi atas pemaparan materinya. Baik dari Bapak Ibu, Mas Mbak, apakah ada pertanyaan? Boleh raise hand untuk yang online atau yang satu-satunya yang offline? Oh ya, ada pertanyaan dari Mbak Untuk Sylvia ya. 1500 miligram per Halo, Mbak Sylvia. Ya, silakan. ah, ya, selamat sore. Terima kasih atas waktunya, Ibu dan Prof. Saya ingin bertanya eh, mengenai susunan daripada autor itu sebenarnya itu seperti apa ya? Maksudnya kan dalam satu jurnal itu kan saya ada sering baca nih, ada yang tiga, empat, bahkan nggak jarang itu saya ada baca lebih dari 7 author. Itu sebenarnya untuk penyusunan kita lihat itu dia first author, second dan seterusnya itu dilihat dari mananya. Yang pertama, yang kedua untuk reviewer itu tadi kan ada karena kan selama ini kan saya tidak tahu nih. Yang saya tahu itu kalau biasanya eh, kalau kita kirim jurnal kan kita menunggu balasan daripada jurnal tersebut dan reviewernya itu yang saya tahu ya Pak, Bu, dia dari jurnal tersebut. Bagaimana bisa kita itu eh, melihat apakah reviewer ini itu adalah yang pas untuk kita atau bukan seperti itu. Terima kasih Pak, Ibu. Ya, oke. Yang pertama mengenai bagaimana susunannya. Oke, ya ada dua, tiga, dan empat. Sebenarnya konsepnya adalah kita menuliskan orang-orang yang punya kontribusi di dalam melakukan penelitian dan menulis artikel tersebut seperti itu. Jadi nggak. Misalnya kalau 7 orang punya kontribusi ya ketujuh-tujuhnya harus ditulis seperti itu. Nah, bagaimana melihatnya? Apakah namanya di depan atau namanya di belakang? Biasanya kalau yang paling yang dia main contribution, artinya dia yang mungkin mengerjakan lebih banyak penelitian tersebut atau menulis artikel tersebut, ya dia namanya yang depan gitu. Itu biasanya, ya. Jadi tidak ada susunan berapa banyaknya. Yang ada adalah setiap orang yang punya kontribusi itu harus dimasukkan namanya. Nah, bagaimana untuk mengurutnya? Diurutkan mana berdasarkan kontribusi yang paling banyak untuk melakukan yang melakukan penelitian atau penulisan jurnal. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui reviewer itu yang tepat atau tidak? Ya, reviewer itu dipilih oleh editor. Ya, kita tidak akan mengetahui siapa reviewer yang melakukan review jurnal kita. Semua jurnal itu menggunakan proses blind review, ya. Kebanyakan menggunakan proses blind review. Ada juga yang open review ya, beberapa ada banyak. Izin Pak, suaranya nggak kedengaran, maaf. Ulang dari pertama ya? Ulang dari pertama ya? Enggak Pak, yang dari reviewer tadi. Oke, yang dari reviewer tadi. Ya, ya. Kalau dari reviewer kita tidak akan bisa mengetahui siapa yang mereview jurnalnya kita. Ya, umumnya seperti itu. Ya, kita tidak akan tahu. Tetapi mungkin saja reviewer itu tahu siapa yang
orang yang di-reviewnya. Karena ada juga yang menggunakan metode misalnya open review dan blind review. Biasanya kalau IPC biasanya itu open review. Ya, kebanyakan juga ada beberapa misalnya jurnal-jurnal yang klasikal dia blind review biasanya seperti itu. Nah, kita tidak mengetahui. Jadi tepat atau tidaknya review yang dipilih itu adalah kewenangan dari editornya, Bu. Seperti itu. Itu Bu, Sylvia. Izin tambahan bertanya lagi ya Pak, Ya, silakan. karena kan saya kan masih pemula sebenarnya. Ya. Kalau misalnya itu biasanya ya untuk reviewer itu butuh waktu berapa lama? Maksudnya dari kita itu memasukkan jurnal sampai kita ada dapat balasan, apakah revisinya itu mayor, minor, atau sebagainya. Karena ada beberapa juga teman saya yang sudah berkecimpung di bidang peneliti ini, banyak yang mengatakan mereka selama 6 bulan mereka itu belum dapat respon apa-apa dari jurnalnya itu gitu. Jadi bagaimana kita tahu apakah jurnal itu sebenarnya itu mereka review atau sebenarnya itu ada penolakan dari jurnal tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, kalau biasanya ya kalau berapa lamanya ya apa Tuhan yang Maha Esa dan editor yang tahunya gitu. Tetapi gini, eh, kalau jurnal-jurnal yang punya artikel processing charge, mereka sudah punya timeline untuk berapa lama proses reviewnya. Biasanya 14 hari atau 1 bulan gitu. Kalau misalnya dalam 1 bulan atau ya 3 minggu belum ada feedback dari reviewer, si editornya langsung nyari reviewer lain seperti itu. Tetapi kalau jurnal itu bukan EPC, ya mungkin akan berbulan-bulan, Bu. Seperti itu. Nah, biasanya setiap editor ketika Ibu submit ya, tadi contohnya misalnya eh, yang saya sampaikan tadi adalah contohnya ini ya. Eh, hmm, hmm, ya, Bu. Oke. Nah, di sini, wih, balik lagi deh. Nih, oke. Ibu, kalau untuk melihat statusnya eh, jurnal Ibu ya, misalnya berapa lama dalam proses apa, di sini nanti Ibu bisa melihat di sini. Ya, kayak ini contohnya Springer ya. Di sini ngelihat, Ibu misalnya ketika Ibu sudah submit manuskrip ya, sudah selesai ya. Nanti ada misalnya submission waiting for approvals ya, authors approval. Jadi teman-teman Ibu yang namanya itu nanti kan dimasukin emailnya. Nanti mereka dapat emailnya, mereka approvals ya. Kemudian setelah mereka approval semua, nanti ada submission being process. Nah, submission being process itu artinya sudah dilakukan proses, misalnya si editor ngecek ya template-nya Bapak Ibu, kualitinya semuanya cocok apa tidaknya yang Ibu submit ini ke jurnalnya. Nah, kalau dia sudah merasakan eh, apa di sini nanti Ibu akan dapat notifikasi di sini ya. Misal submission by proses ini misalnya udah di reviewer ya kan. Nah, nanti Ibu dapat misalnya revisions atau major revisions nanti akan dilihat, akan dikirimkan oleh si reviewernya, si editornya. Seperti itu, Bu. Jadi di dalam jurnal Ibu, nanti di dalam sistem submission Ibu akan ketahuan nanti prosesnya Ibu sudah sampai mana. Nah, memang terkadang akan cukup lama, yaitu tergantung juga si reviewernya. Jadi atau misalnya biasanya kan si editor itu minimal dia harus mengirimkan kepada 3 reviewer ya. Ya kalau ketiga-tiganya belum komplit ya dia tidak akan bisa membuat decisionsnya. Nah bahkan saya juga pernah dalam 1 tahun pun 1 tahun 1 paper saya ya masih dalam proses reviewer gitu. Nah kalau ibu misalnya merasa oh ini nggak jalan-jalan nih, ibu email aja editornya seperti itu.
Jadi misalnya Ibu dalam 4 bulan nggak gerak-gerak nih, misalnya masih dalam proses review aja gitu kan. Nah, Ibu email aja editornya, tanya prosesnya sudah sampai mana, kendalanya apa, itu nggak apa-apa, wajar gitu. Saya juga sering mengemail editor, ketika saya email editor, oh ini kok udah 2 bulan, statusnya masih review aja. Ini problemnya di mana? Apakah kamu belum, apakah tidak menemukan reviewer yang cocok atau gimana gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu nggak apa-apa di email saja, Bu. Seperti itu, Bu. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, oke. Izin bertanya, panjang juga ya. Nggak bisa. Oke. Nah, artikel ditolak, kemudian diajukan sebuah sesuai, apakah lebih baik memperbaiki tersebut atau mengajukan ke jurnal. Nah, lain selain itu sebuah artikel tetap ditolak apakah diperbolehkan kemudian kemungkinan yang sama setelah melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari editor. Oke. Jadi gini, Bu. Eh kalau saya strateginya adalah kalau ketika saya menulis jurnal, saya selalu mencari jurnal yang lebih tinggi dulu, ya. Dengan harapan pertama adalah ya, harapan pertama adalah diterima ya. Kalau nggak diterima, saya punya berharap ada saran dan komen dari reviewernya, gitu. Nah, kalau saran dan komen dari reviewernya ada, biarpun kita ditolak, kita akan memperbaiki berdasarkan saran dan komen dari reviewer tersebut, gitu. Nah, setelah itu baru kita submit ke jurnal yang berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu ditolak di jurnal yang sama, kemudian ingin mensubmit ke jurnal yang sama lagi, almost impossible jurnal Bapak Ibu akan diterima. Jadi saya sarankan ngambil ke jurnal yang lain yang quality jurnalnya sama setelah Bapak Ibu memperbaiki saran dari dokumen, atau Bapak Ibu submit kepada jurnal yang kualitinya sedikit di bawahnya. Misalnya kalau Q1 ya Q1-nya Q1 yang agak bawah-bawahan misalnya, atau submit ke Q2 yang agak tinggian gitu. Seperti itu. Kalau saya selalu lihat yang lebih tinggi dulu dengan harapan diterima, ya pasti diterima tetap atau dapat input dari reviewersnya. Kemudian Bapak Ibu tidak boleh mensubmit jurnal atau manuskrip ya yang sama di 2 artikel di 2 jurnal sekaligus. Itu tidak boleh. Karena apa? Ketika Bapak Ibu ternyata reviewernya yang diberikan oleh reviewer oleh editor ke reviewer yang sama, ya pasti si reviewer itu akan menolak sekali langsung seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya, Bu, untuk yang ini. Kemudian ya, eh, kalau ya saya tidak tahu ya, tapi biasanya kasusnya yang saya ya, yang mengenai ethical clearance, saya selalu minta ke komisi etiknya apa eh, translate dalam bahasa Inggris seperti itu. Itu biasanya yang saya lakukan gitu. Tapi yang untuk yang ethical clearance itu, Bu. Nah, kadang kan si editor kan nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Biarpun kita sudah punya nomornya, pasti dia pengen lihat juga ethical clearance-nya itu dari institusi yang mana gitu. Itu biasanya. Oke. Apabila jurnal dalam proses revisi minor atau major, apakah jurnal diajukan bisa tiba-tiba di reject karena selama proses itu ada klien yang baru saja publish dengan topik yang mirip. Nah, lihat dulu miripnya apa. Misalnya miripnya eh, ya kalau miripnya total sama sekali ya mungkin enggak ya. Tapi bisa saja proses revisi minor atau misal Bapak Ibu sudah memperbaikinya gitu kan, major atau minor, kemudian submit lagi, kemudian nunggu revisinya. Itu tidak di tangan reviewer, Bu, nantinya itu di tangan editor ya. Bisa saja editor mungkin akan menerima, bisa juga tidak gitu. Jadi itu di tangan editor. Nah, tapi terkadang editor juga melihat, oh, ada juga beberapa editor melihat, oh, apa saya harus publish di satu artikel yang mungkin hasilnya sama di dalam satu jurnal, sehingga karena editor pun berpikir bahwa dia ingin mengincrease akses publikasi si jurnal tersebut gitu. Seperti itu. Itu jawaban dari saya, Bu. Oke. Itu ya, nggak ada lagi. Oke, kan ada pertanyaan tadi yang di
Ada pertanyaan Bapak Ibu silakan yang langsung. Ada yang ingin bertanya secara langsung silakan Bapak Ibu. Nggak ada? Nggak ada. Cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Oke, baik, itu saya menambahkan informasi ya bagi Bapak Ibu, Bapak semua. Jadi kita ada Eh, izin Bu, Bu Flores, suaranya nggak kedengaran Bu. baik. Ya, sekarang sudah terdengar ya? Ya, baik. Sudah Bu. Untuk Bapak Ibu, kita ada sertifikat ya bagi mahasiswa farmasi UI. Untuk yang ingin mendapatkan sertifikat dikenai biaya 25.000. Untuk selain dari mahasiswa farmasi UI dikenakan biaya 50.000. Tapi secara umum untuk seminar ini gratis, bisa diikuti siapa aja. Hanya yang untuk mendapatkan sertifikat ada biayanya gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, Mbak Mas terkait materi hari ini? Apakah sudah cukup? Ada Bu. Halo. Halo, ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Eh, mohon izin bertanya, Prof. Eh, seperti yang Prof sampaikan tadi, kan ada juga yang butuh waktu tidak terlalu lama untuk publish karena persyaratan menjelang lulus. Nah, strategi untuk yang perlu tidak terlalu lama untuk publish, misalnya mengejar kelulusan seperti yang Prof contohkan tadi, di jurnal apa ya kira-kira Prof sarankan? Terima kasih banyak. Pak, kalau jurnal saya nggak tahu Pak, to be honest. Jadi sesuai dengan bidang Bapak gitu. Kalau untuk memilihnya gitu, Bapak saya kimia bahan alam misalnya, mungkin Bapak bisa diskus dulu dengan pembimbingnya, jurnal mana yang tepat untuk itu gitu. Jadi karena jurnalnya kan banyak ya tipe-tipenya ya, bukan satu jurnal satu satu tema saja gitu. Jadi banyak tipenya gitu. Jadi saran saya sebelum Bapak mau submit punya pengalaman itu berdasarkan pernah yang dia lakukan gitu. Mana yang paling cepat untuk diterima gitu Pak alasan. Ya, Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. siap. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh. Wah, kalau makalah manakah yang paling berat untuk bidang farmasi baik Q1 maupun Q2? Ya, peluang itu adalah tergantung hasil dari penelitiannya Bapak Ibu dan cara menulisnya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa peluang Q1, Q2 ya. Nah, bisa saja misalnya datanya itu bagus ya, nulisnya bagus ya bisa bisa publish di Q1 gitu. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan jurnal mana aja gitu yang bagus. Tapi kalau saya bisa melihat penulisannya Bapak Ibu dan datanya Bapak Ibu, baru saya bisa merekomendasikan di jurnal yang mana gitu. Kalau sekarang saya nggak bisa merekomendasikannya Pak Iko. Ya, Terima kasih. siap. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Nggak ada. Oke. Ya, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, nah kita juga waktunya sebetulnya sudah habis, sudah lebih 10 menit ya Bapak Ibu Mbak Mas semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Prof. Masteria atas materinya yang sangat-sangat berguna sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk kedepannya juga ya Bapak Ibu dalam dunia akademik ini. Tentu untuk penulisan jurnal ini akan sangat-sangat signifikan sekali ya untuk materi kali ini. Baik. Sekali lagi untuk mengingatkan bagi Bapak Ibu yang menginginkan adanya sertifikat ya untuk mahasiswa farmasi UI dikenakan biaya 25.000, untuk selain mahasiswa farmasi UI adalah 50.000, tapi secara umum untuk seminar ini gratis, bisa diikuti siapa saja. Baik, mungkin sekian dari saya ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk yang berpuasa selamat berbuka ya, mungkin sebentar lagi ya. Dan semoga sehat-sehat selalu dan materinya bisa bermanfaat. Baik, terima kasih semuanya, Bapak, Ibu, Mbak Mas semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Bu. Ya, jangan lupa isi presensi ya.